Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya M. Andianto, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Bina Bangsa, program studi Magister Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah database dan pengambilan keputusan dengan dosen pengampu Dr. Pram Murdianto. Saya bekerja di salah satu perguruan tinggi swasta di Provinsi Banten, khususnya Kota Serang, yaitu kampus STII Dwi Mulia. Punya dua program studi, manajemen dan akuntansi. Saya mengambil data mulai dari marketing ya, Yang pertama, sebelum kita memulai aktivitas marketing itu, kita mulai rapat dulu, rapat dengan seluruh jajaran tim marketing, tim promosi, tim mencari mahasiswa, tim segala huru-hara yang bersangkutan untuk merekrut mahasiswa untuk bergabung. Kita lanjut. Promosi kampus, kita mulai dari promosi kampus. Ada rapat, ada briefing untuk menentukan peta-peta mencari mahasiswa, mendapatkan mahasiswa sehingga ini dia daftar ke kampus. Nah, setelah itu sudah promosi, sudah melakukan ke sekolah-sekolah, melakukan kemana saja, sehingga ini terdapat data mahasiswa. Nah, terdapat data mahasiswa, daftar, diinput nama, alamat, terus jenis kelamin tentu. Di kampus nama ini sesuai dengan ijazah SMK karena takut ada kesalahan EYD penulisan nama. Biasanya kan nama di ijazah dengan nama yang di KTP itu tidak sesuai. Ini yang menjadi kendala bahwa kenapa ijazah itu dicetaknya agak lama, karena harus mencocokkan datanya satu ke satu. Setelah itu diinput di sistem akademik feeder. Nah, nanti ini menjadi prabukti. Nah, ini agar tertib administrasi. Terus setelah itu saya memastikan lagi mahasiswa di semester berapa, semester 1, semester 2, semester 3 atau ganjil genap ya, semester 1 berarti 3, 5, habis 5 ya 7 gitu kan. Semester ganjil, nanti semester genap dan seterusnya. Memastikan mahasiswa itu yang aktif berapa, yang tidak aktif berapa dari jumlah persentasinya itu. Nah, itu dapat kesimpulan kenapa mahasiswa ini tidak aktif, kenapa mahasiswa ini tidak meregistrasi ulang. Nah, ini nanti kita lihat di sistem akademik ketahuan. Nah, setelah itu saya juga memvalidasi ketika teman-teman sudah registrasi, sudah bayar. Terus datang ke saya, Pak, ini saya sudah bayar dan sudah registrasi, sudah ada formnya, sudah ada cetak dari sistem. Nanti saya lihat nama, NIM-nya, sama jurusan dengan mengambil mata kuliah apa saja ada itu. Nanti saya validasi, baru saya tanda tangan, saya parafin, saya stempel. Nah, itu. Selanjutnya memastikan mahasiswa tingkat akhir. Nah, ini lebih menumpuk pada mahasiswa tingkat akhir. Untuk mahasiswa tingkat akhir 2019-2020 ini ada 2 jurusan, manajemen dan akuntansi. Manajemen ada 42 dan akuntansi ada 30, pria dan wanita. Kebanyakan sih didominasi oleh wanita karena kayaknya yang rajin wanita ya, tapi laki-laki juga harus rajin ini tentunya.
Itu 42 manajemen, 30 akuntansi. Nah, sebelum dia untuk sidang skripsi, ada sidang uji konferen dulu. Didata dulu uji konferen. Ada mata kuliah yang di bawah nilai tidak? Ada mata kuliah yang misalnya di bawah standar E dan D gitu kan. Kalau memang ada, ini harus perbaikan dulu. Kalau tidak ada, boleh lanjut. Nah, dilihat dulu. Nah, lihat bayarannya dulu. Dilihat dulu nih. Kalau tidak ada, mungkin lanjut. Sidang konferen. Sidang konferen itu yaitu sidang jurusan. Ditanya oleh para penguji. Ya, kalau di akuntansi yang diuji konferennya adalah ya keuangan, perbankan dan sebagainya. Kalau di manajemen ada SDM, manajemen SDM, manajemen pemasaran dan manajemen keuangan dan sebagainya lah. Itu penguji, karena saya tidak ikut penguji, biasa masih staff. Nah, itu sudah. Nah, ketika sudah selesai, diolah nilai itu dari masing-masing penguji oleh saya. Ada nilai ini, nilai itu, digabung kumulatif dari 3 penguji. Dari nilainya itu mulai dari puluhan ya, 50 ke atas. Ya biasa standar aktifnya ya D, C, B, A lah, A, B, C, D, E gitu ya. Nah, di komplain di Arif terus dibagi 3 sehingga menghasilkan nilai rata-rata. Nah, rata-rata ini kalau saya melihat untuk komplain ini rata-rata nilainya pada B semua. Ada beberapa mahasiswa yang nilainya A, ada 2 orang atau 3 orang. Seperti itu. Nah, setelah sidang uji komplain, maka mahasiswa harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang lainnya. Nah, ini didata lagi nih. Dan ada didata lagi, ada mahasiswa yang tidak ikut konven, maka dia tidak boleh ikut sidang proposal. Nah, karena sidang konven itu baru diterapkan di tahun 2019-2020, baru pertama ini. Biar mahasiswa memiliki kompetensi skill yang sesuai dengan jurusannya. Didata lagi, mahasiswa itu untuk sidang proposal. Ya, mengajukan judul di masing-masing kaprodi akuntansi, kaprodi manajemen, mengajukan judul di ACC, dia membuat. Nah, diajukan lagi, daftar lagi. Nah, daftar lagi, saya data lagi siapa yang ikut sidang proposal, siapa yang tidak ikut sidang proposal. Nah, ada mahasiswa yang tidak ikut sidang uji komplain, maka dia tidak ikut sidang proposal. Nah, pasca pandemik ini, pandemik COVID-19, yang semua perguruan tinggi baik swasta maupun negeri se-Indonesia bahkan dunia untuk tidak melibatkan dengan jumlah massa yang banyak, tidak mengikutkan jumlah massa yang begitu banyak sehingga perkuliahan kacau balau lah, sepi. Maka disiasati adalah ujian sidang online, sidang proposal online. Maka data-datanya via grup semester akhir. Data-data ada tuh nama judul ini. Nah, terus penguji dihubungin. Kalau sidang komplain ada 3 penguji, kalau sidang proposal ada 2 penguji, dan sidang skripsi ada 3 penguji. Biasanya rata-rata sidang proposal diuji oleh kaprodi dan 1 penguji lain, itu seling-selingan dan acak-acakan, selang-seling, sehingga ada kompetensi-kompetensi yang harus dicapai. Nah, sudah, kalau seumpamanya tidak memenuhi standar, ada apa sebagaimana, maka ini mahasiswa membuat judul baru, diajukan lagi sehingga dia memenuhi, dan maka dikatakan layak. Nah, melakukan bimbingan mahasiswa ditentukan
oleh akademik. Nah, dibagi nih oleh saya nih, ada jumlah 42 dan 30, jadi 72 orang. Sebenarnya ada beberapa mahasiswa juga yang belum sidang konferen dan sidang proposal. Kira-kira jumlahnya hampir 100. Hampir 100. Maka yang belum terdata, yang sudah terdata dan jumlahnya yang terdata oleh saya yaitu 72. Tetapi yang belum mengikuti jumlahnya mungkin kira-kira ya hampir nyampe 100 lah, itu ada di bagian akademik ya. Karena memang lagi libur, kita juga secara via online sih, agak ribet nih ya. Nah itu terus setelah semuanya sudah berjalan, dan maka mahasiswa tingkat akhir ini dia bimbingannya kepada masing-masing dosen pembimbing yang setelah ditentukan oleh surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Nah, yang buat surat keputusan saya. Nah, sesuai dengan data mahasiswa mana, ini bimbingannya dengan siapa, ini dengan siapa. Pembagian dosen pembimbing itu diutamakan adalah dosen-dosen tetap, dosen-dosen niden, yang punya niden, dosen-dosen niden, dosen tetap. Nah, sisanya baru dosen-dosen luar biasa, LB. Nah, seperti itu. Ketika sudah biasanya sesuai dengan target jadwal, dijadwalkan sidang skripsi gelombang 1 tanggal sekian, skripsi 2 sekian, dan skripsi tinggal 3 sekian. Nah, karena kita mau wisuda bulan November, maka target-target itu harus ada. Seperti itu. Nah, ini yang menjadi inputan-inputan saya. Setelah itu baru sidang skripsi, sidang skripsi bla 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 kita input. Setelah sidang skripsi kita input nama, NIM-nya, nama orang tuanya, alamat, nomor telepon, ukuran baju, ukuran toga, sama judul skripsi. Nah, ini buat data album kenang-kenangan. Nah, kalau buat laporan ke perguruan tinggi, ke sistem akademik atau ke dikti, itu biasanya nama, NIM, sama judul skripsi, sama tanggal yudisium, sama predikat nilai ya. Ini yang dilaporkan ke dikti. Nah, kita tertib administrasi. Nah, ini yang biasa rektor Uniba selalu sampaikan, ada tertib administrasi. Di Dwi Mulia kita sudah memulai tertib administrasi itu. Setelah itu data-data ini sudah disimpan rapi, maka dikirim ke dikti itu, maka diinput lagi. Nah, maka ini proses pencetakan. Nah, proses pencetakan ijazah kita cek satu-satu datanya sesuai dengan, agar tidak ada human error lah. Kalau ijazah itu sedikit saja salah, maka ini harus dimusnahkan. Nah, saya yang bikin berita acara lagi, kita pernah ada beberapa perguruan tinggi mungkin ada yang salah, maka kita untuk mengecil itu data itu STIE Dwi Mulia.